Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan berkaitan dengan cinta, yaitu ketika seorang laki-laki ingin mencari jodoh untuk pasangan hidupnya. Biasanya dia mencari seorang perempuan yang baik, yang bisa mendampingi hidupnya, bisa diajak untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tentram, damai, yang menyenangkan. Maka dia akan memilih seorang calon istri itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Maka dicarilah seorang perempuan yang baik dari sisi wajahnya, juga keturunannya, hartanya, agamanya. Biasanya seperti itu, karena itu juga dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang laki-laki itu mencari jodoh, tidak hanya modal dengan kata cinta, baik dari dia sendiri ataupun dari orang yang akan dia cintai. Walaupun itu juga perlu, tapi yang paling pokok, yang paling penting adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian juga biasanya setelah melihat calon jodoh yang ingin dipilihnya, agar tidak tertipu dari penampilan lahirnya, biasanya dia bertanya kepada orang-orang yang terdekat dengan calon istri tersebut. Mungkin dengan temannya, teman waktu sekolah, atau teman di dekat rumahnya, bertanya calon yang akan dijadikan jodoh tadi seperti apa perilakunya, akhlaknya, kebiasaannya, apakah dia itu cerewet, apakah dia itu pelit, apakah dia itu judes,
Apakah dia itu lemah lembut, baik hati, suka menolong, sopan, dan suka menghormati orang lain, tutur katanya baik. Umpama seperti itu, sehingga kita tahu perilaku kesehari-hariannya. Atau tanya kepada orang-orang tadi tentang hubungannya dia dengan orang tuanya. Apakah dia itu anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua? Apakah anak durhaka yang suka membantah, berani dengan orang tua? Umpama seperti itu. Dan perumpamaan ini yang intinya yang saya maksudkan, kata cinta yang kita ucapkan kepada siapapun itu tidak begitu bermakna kalau tidak diiringi dengan perilaku perbuatan sehari-hari. Kalau mulutnya mengatakan cinta, tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia mencintai, maka boleh jadi itu hanya kata-kata bualan atau omong kosong, karena tidak dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang anak cinta kepada orang tua, ya tentunya diwujudkan dengan ketaatan, berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, tidak melawan, tidak menyakiti hati atau perasaannya. Di antaranya seperti itu. Maka dengan apa yang saya ceritakan ini sebagai perumpamaan, dan perumpamaan itu sama halnya dengan kalau kita mengaku mencintai Allah dan Rasul, kalau itu hanya sekedar ungkapan kata-kata, entah itu hanya sekedar sholawat, tidak diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari, maka boleh jadi kata cinta kita itu ya ada yang kurang atau kurang berfungsi. Dan itu kan bisa dicontohkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Itu sebuah contoh dasar yang Allah ceritakan di Al-Quran atau yang Allah sampaikan, bahwa kalau seseorang itu mengerjakan sholat,
Kalau itu tidak dilakukan dalam perbuatan sehari-hari atau lalai, maka sholat itu bisa celaka. Lalai dalam arti di ayat yang lain Allah menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, yang artinya bahwasanya sholat itu ya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan hanya sekedar sholat begitu saja, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia itu baik, tidak berbuat keji dan mungkar, maka sholatnya ya insya Allah itu benar, bukan hanya sekedar ucapan dari takbir hingga salam, bukan hanya sekedar seperti itu. Begitu juga tentang puasa. Bukankah ada sebuah hadis yang mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena apa? Ya mungkin apa yang dilakukan itu tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya menahan hawa nafsu, bukan hanya makan dan minum saja, tapi nafsu marah, nafsu benci, jengkel, nafsu ingin menang sendiri, benar sendiri, umpama seperti itu. Ya artinya puasa tadi ya sia-sia, karena puasa itu hanya sebagai latihan, gambaran kalau kita itu ya harus belajar menahan hawa nafsu. Kira-kira seperti itu. Kembali ke tema awal tadi, yaitu tentang cinta. Jadi kalau kita umpama cinta kepada Allah dan Rasul, ya sama. Tidak bisa hanya sekedar mengucapkan cinta kepada Allah dan Rasul, atau tidak hanya sekedar bersolawat kepada Rasul dengan ucapan solawat, tapi ya harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sesuatu yang ya bisa menyenangkan Allah dan Rasul. Bukankah Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 31 yang bunyinya Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yang artinya katakanlah wahai Rasul, katakan kepada umatmu yang bunyinya in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku
dalam arti ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Di situ jelas Allah mengajarkan seperti itu. Jadi kalau memang cinta, ya tunjukkan dengan sebuah ketaatan. Kalau memang cinta kepada Allah, ya ikuti Nabi. Apa yang dilakukan Nabi dalam hal ibadah, dalam hal kesehari-hariannya, perilakunya, ikuti Nabi. Itu kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta kepada seseorang ataupun kepada Allah. Artinya cinta kepada Rasul pun juga sama. Karena antara cinta kepada Allah dan Rasul itu ya saling terkait. Karena kalau kita disuruh oleh Allah mengikuti Nabi, sedang Nabi itu mengikuti Allah, mengikuti perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya ya dua-duanya sama. Kalau kita ingin mencintai keduanya, ya harus mengikuti Rasul yang otomatis itu mengikuti Allah. Karena Rasul mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya kita ya harus mengikuti apa yang seperti Rasul lakukan. Kita mengikuti isi Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita itu merasa cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul hanya sekedar diucapkan, digembar-gemborkan cinta Rasul, tapi dalam praktek perilaku sehari-hari tidak menunjukkan sebuah ketaatan kepada Allah dan Rasul, yaitu artinya cintanya belum benar, belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Ya diantaranya kalau memang cinta Rasul benar-benar, salah satunya ya kalau Rasul itu kan orangnya baik, tutur katanya baik, tidak pemarah, tidak pendengki, tidak pembenci, sopan santun, akhlaknya mulia, sehingga Allah pun memujinya karena akhlak Rasul itu sangat mulia, tidak mencela, menghina, tidak kasar, pokoknya yang baik-baik. Nah, kalau kita sendiri ternyata dalam kesehari-hariannya tidak seperti apa yang dilakukan Rasul dalam hal akhlak, perilaku, maka yaitu bisa dikatakan belum mencintai Allah dan Rasul dengan yang sebenarnya, baru di mulut saja. Jadi artinya harus ya dirubah kalau memang benar-benar cinta Allah dan Rasul. Karena Allah butuh bukti kalau memang cinta. Sehingga kalau kita itu mengikuti Rasul seperti ayat tadi, yuhibbukumullah, Allah juga akan mencintai.
kalau kita itu sudah menunjukkan. Dan cinta Allah itu juga dibuktikan nantinya. Makanya kalau ada kaitan dengan ayat yang lain, Allah mengatakan, uji budak wa tadai idza ta'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi, yang artinya aku akan mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa. Tapi ya syaratnya ya harus mengabulkan permintaan Allah dan beriman kepada Allah. Jadi ada imbal balik. Kalau kita itu memohon sesuatu kepada Allah, ya harus taat dulu. Jadi tidak bisa hanya sekedar modal mengatakan cinta, kemudian Allah membalas cinta itu dengan mengabulkan doa, tidak. Tapi harus ikuti perintah Allah dulu. Nanti Allah akan mengabulkan keinginan kita. Insya Allah seperti itu. Maka untuk itu, mari kita itu perbaiki ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita memang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah menyuruh di Al-Quran, atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, kita harus ikuti apa yang diperintahkannya, yang dianjurkannya. Sehingga kalau kita sudah melakukannya, maka tidak harus mengatakan cinta pun di situ sudah menunjukkan bukti cintanya kita kepada Allah dan Rasul. Jadi seperti cintanya suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu tidak harus diwujudkan rasa cinta itu dengan mengatakan aku cinta padamu. Tidak. Bahkan boleh jadi tidak pernah mengatakan itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku sikap bahwa mereka itu saling mencintai. Dan jujur saja, boleh jadi kita juga demikian selama ini. Mungkin belum pernah mengatakan kepada orang tua kita, aku cinta padamu. Dan orang tua juga demikian, dan juga mungkin tidak menuntut kata-kata itu. Tapi yang diinginkan adalah bukti kalau kita sebagai anak ya baik, bakti, taat. Dan orang tua juga menunjukkan bukti dengan merawat kita, mengasuh kita, membiayai kebutuhan kita, dan seperti itu. Maka cinta itu harus diwujudkan dengan bukti, bukan hanya omongan, ucapan, bukan, tapi bukti. Ini yang harus kita pahami, kita ketahui. Maka dengan kita sudah bisa memahaminya,
ya akhirnya ya kita tidak bisa tidak, ya kita harus tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku, bukan dengan kata-kata cinta. Sehingga kalau terlihat ada orang yang ya rajin ibadah, sholat, puasa, perilakunya baik, tidak sombong, orangnya rendah hati, baik hati, tutur katanya juga tidak kasar, tidak suka mencela, memaki, tidak iri, dengki, benci. Itu bisa kita katakan orang itu sudah mengarah, dia cinta kepada Allah dan Rasul. Seperti itu sebenarnya. Maka kalau kita sudah paham itu yang harus kita usahakan untuk diri kita agar lebih baik dalam beragama, dalam mencintai Allah dan Rasul, diwujudkan dengan perbuatan tersebut. Bukan hanya sekedar gembar-gembor cinta Allah, cinta Rasul. Bukan hanya itu. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya. Kalau apa yang saya sampaikan ada yang keliru, saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.